Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari kiamat adalah hari di mana seluruh alam semesta dihancurkan. Pada hari itu, semua yang bernyawa akan mati. Kemudian dengan izin Allah, manusia akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu semua manusia berkumpul di suatu tempat yang sangat terik yang bernama padang mahsyar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaiman bin Amir, perawi hadis ini berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Membayangkan begitu teriknya suasana di padang mahsyar itu membuat kita mencari cara, adakah yang dapat membantu kita di padang mahsyar nanti. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan cara agar kita mendapatkan naungan dari teriknya suasana di padang mahsyar tersebut. Lantas, apakah cara agar kita mendapatkan naungan di padang mahsyar? Cara agar mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ketika amal kebaikan selain bernilai pahala jika dikerjakan, ternyata memiliki keutamaan khusus bagi pelakunya. Keutamaan itu dapat dirasakan ketika di dunia, di alam kubur, dan kelak ketika di akhirat. Salah satu amalan yang memiliki keutamaan saat di dunia, di alam kubur, dan di padang mahsyar atau di akhirat adalah sedekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Khutbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sungguh pada hari kiamat seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Sedekah merupakan bukti kejujuran seorang hamba. Orang yang gemar bersedekah berarti dia mengerti bahwa setiap harta yang dimiliki terdapat hak bagi orang-orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah sebelum ajal menjemput, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata atau menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Waktu terbaik untuk melakukan sedekah. Setiap amalan memiliki waktu terbaik dalam melakukannya, karena di waktu itu amalan yang dilakukan akan mendapatkan derajat lebih tinggi daripada biasanya. Begitu juga dengan sedekah.
orang-orang yang bersedekah di waktu terbaik akan mendapatkan nilai yang lebih utama. Di antara waktu itu adalah ketika masih sehat, rakus akan dunia, dan ketika takut miskin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah seperti apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, engkau bersedekah ketika kamu masih sehat, rakus dengan dunia, takut miskin, dan bercita-cita menjadi orang kaya. Jangan tunda sedekah sampai ruh berada di tenggorokan. Kemudian kamu mengatakan, untuk si A sekian, si B sekian, padahal sudah jadi milik orang lain melalui warisan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Selain bersedekah yang memiliki keutamaan mendapatkan naungan di padang mahsyar, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan janji bagi 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. 7 golongan itu sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan dinaungi Allah dalam naungan arasy-Nya. Pada hari tiada naungan selain naungan Allah, yaitu seorang pemuda yang dibesarkan dalam ibadah kepada Allah, pemimpin yang adil dan jujur, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan cantik dan berpangkat, lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Seseorang yang merahasiakan sedekah yang diberikan oleh tangan kanannya terhadap tangan kirinya. Seseorang yang hatinya selalu tertampar di masjid-masjid Allah. Dan 2 orang yang masing-masing bermaksud menjalin persaudaraan karena Allah. Lalu dalam keadaan demikian itu mereka berpisah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan mengenai suatu amalan yang dapat menaungi manusia dari panasnya matahari di padang mahsyar. Amalan itu adalah bersedekah. Sungguh begitu mulianya pahala sedekah ini, karena memiliki manfaat ketika manusia hidup di dunia, ketika sedang di alam kubur, dan ketika kelak di padang mahsyar. Hal ini karena sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sedekah bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Oleh karena itu, hendaklah kita membiasakan diri untuk sedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Semoga dengan itu dapat menjadi sebab bagi kita agar mendapatkan naungan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.